Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk bisnis kita bisa mencapai go internasional. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan tersebut, di sini kita akan memberi contoh salah satu pengusaha yang bisnisnya bisa mencapai go internasional. Dia adalah seorang pendiri perusahaan IKEA atau yang biasa disebut dengan Ingvar. Nah, Ingvar ini adalah salah satu pengusaha yang berasal dari provinsi yang kecil di selatan Swedia. Keluarganya pun memiliki perekonomian yang kurang. Keluarganya itu bermata pencaharian sebagai pedagang. Namun, sejak kecil, Ingvar itu memiliki motivasi yang tinggi untuk dia bisa menjadi seorang pembisnis yang sukses. Dan dia termotivasi dari seorang nenek, yaitu neneknya dia sendiri. Nah, neneknya dia ini adalah seorang pedagang yang dimana sempat mengalami penurunan ekonomi hingga neneknya ini hampir bangkrut. Nah, namun neneknya selalu berusaha meningkatkan perusahaannya hingga akhirnya neneknya ini bisa mencapai usaha yang cukup baik dan bisa memulihkan keadaan perekonomian di keluarganya. Nah, mulai dari SD, Ingvar ini sudah mulai berjualan di sekolahnya. Dia berjualan tempat pensil, korek api, dengan jumlah yang cukup besar. Namun, Ingvar memiliki kecerdasan yang kurang, hingga gurunya berkata bahwa gurunya sudah sangat capek untuk mengajar Ingvar di sekolah. Namun, pada umur 17 tahun, ketika teman-temannya sibuk mencari pacar, sibuk mencari teman-teman yang banyak, sibuk mencari perkuliahan, Ingvar ini tetap fokus kepada bisnis yang telah digelutinya. Hingga sekarang berdirilah sebuah perusahaan yang sangat besar, yaitu IKEA. Pasti kita semua tahu kan perusahaan IKEA, karena di mana-mana ada IKEA. Mau ada di Indonesia, di luar negeri, perusahaan ini sangat terkenal. Nah, kita mau belajar dari seorang Ingvar. Bagaimana sih bisa menjadi pengusaha seperti dia? Yuk kita lihat tahapan-tahapannya berikut ini. Yang pertama, bisa dilakukan dengan penelitian pasar. Pasar yang ada di Indonesia belum tentu sama dengan pasar internasional. Untuk itu, sebelumnya kita harus mengadakan penelitian di pasar internasional terlebih dahulu. Sehingga dengan informasi yang lengkap, kita akan lebih mudah untuk mengembangkan bisnis kita ke taraf internasional. Dengan informasi yang lengkap juga dapat membuat kita tahu apa aja resiko-resiko yang dapat mungkin kita peroleh. Kedua, memanfaatkan media promosi. Sebagai pengusaha yang akan mengembangkan bisnisnya, mereka pasti akan membuat promosi di media sosial, khususnya Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dengan itu, akan banyak orang mengenal dan mengetahui bisnis kita. Membuat produk dengan kualitas yang tinggi. Dengan kualitas yang tinggi, konsumen akan lebih tertarik walaupun mungkin hanya harganya lebih mahal. Tapi jika kualitas tinggi dan bisa bertahan lebih lama, pasti konsumen akan tetap membelinya. Untuk mengetahui produk kita berkualitas tinggi atau tidak bisa dilihat dari respon konsumen. Yang keempat, menjalin relasi yang baik. Dengan adanya relasi yang baik, bisnis akan berjalan dengan baik dan mendapatkan beberapa keuntungan seperti modal tambahan, media promosi dan periklanan, kerjasama, dan lain-lain. Relasi yang baik akan membantu memudahkan Anda untuk menjalankan dan membangun bisnis. Oleh karena itu, sebagai pengusaha, ada baiknya untuk memperluas jaringan dan mencari relasi. Yang kelima, memiliki rencana yang matang dan terstruktur. Untuk membuat bisnis menjadi go internasional, harus mengembangkan skill dan strategi dalam berbisnis. Dengan adanya strategi bisnis yang matang, rekan kerja atau perusahaan luar dapat memastikan bahwa mereka sedang menjalin relasi dengan orang yang tepat. Nah, untuk mencapai bisnis kita hingga internasional, kita tidak boleh lupa untuk memiliki catatan laporan keuangan yang sangat jelas. Karena ketika kita memiliki catatan laporan keuangan yang jelas, kita bisa lebih mudah untuk memonitor perkembangan bisnis kita dan kita lebih mudah untuk berinovasi. Nah, itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih.